Come on. Karena begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami Bapa, kami ucapkan syukur kami melalui pujian ini. Besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segalanya. Ku dicintai. Sama-sama kita serukan. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk dimengerti. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segalanya. Mari semua muji namanya, Dia yang paling besar bagi setiap kita. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha kuasa bagiku. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, yang lampaui segalanya. Ku dicintai. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa. Kami percaya Yesus saat ini Kau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Jamah kami satu persatu saat ini Bapa. Inaralabana shikinarala. Inaralabana shikinarala. Datang Roh Kudus saat ini, penuhi tempat ini. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku.
Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you, the Spirit and truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami punya Allah yang baik, dan kami percaya Tuhan dimanapun kami berada saat ini, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu yang akan menjamah setiap kami Bapak. Kalau sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapak, kiranya firman yang datang kepada setiap kami, setiap pribadi lepas pribadi saat ini, itu menjadi rema yang baru bagi setiap kami, yang akan tertanam dan bertumbuh di dalam setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi yang percaya dan mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman New Wine Generation yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita akan bersama-sama ibadah secara online, ya karena masih keterbatasan kita dalam mengadakan ibadah secara onsite. Ya nggak terasa kita sudah masuk di bulan yang baru teman-teman, di bulan Agustus, dan saya percaya penyertaan Tuhan nyata atas kita di bulan-bulan sebelumnya. Kita mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami kasih-Nya Tuhan, kita mengalami apa yang namanya Tuhan menolong kita. Amin.
Nah, hari ini teman-teman saya ingin berbagi buat kita semua satu renungan singkat ya tentang satu nilai, yaitu unity. Nah, apa itu unity? Ya, seperti kita tahu bersama, unity itu adalah kesatuan. Unity itu adalah persatuan. Unity itu adalah kebersamaan, ya. Jadi satu tujuan, satu hati, satu pikiran, itu unity, teman-teman. Dan ternyata yang menarik, teman-teman, unity itu sudah ada sejak awal sebelum Tuhan menciptakan dunia ini. Ya, kita lihat ya buktinya di dalam Kejadian 1 ayat ke-26. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang menarik dari ayat ini, teman-teman, yaitu apa? Ya, Tuhan menggunakan kata kita. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kalau kita telusuri, ya, kata kita itu adalah menggambarkan sesuatu jamak, sesuatu yang jamak, teman-teman, bukan tunggal, ya. Dan kita percaya, iman kita percaya bahwa kita percaya di dalam Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, artinya unity itu sudah ada sejak awal, ya. Ayat ini membuktikan bahwa Tuhan itu ya sejak awal sudah ada kesatuan di dalam Allah, dalam Kristus. Ya. Kemudian kita bisa lihat lagi dalam Yohanes 17 tentang kesatuan. Ketika Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berdoa apa? Yohanes 17 ayat ke-21 dikatakan gini. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, jadi ini adalah satu bukti bahwa ada unity di dalam tubuh Kristus. Nah, teman-teman, saya ingin jelaskan unity lebih dalam lagi, tapi saya ingin ajak teman-teman yuk saksikan video berikut. Ya, video ini penuh dengan makna akan unity. Yuk kita simak bersama-sama. It's smarter to travel in groups. It's smarter to travel in groups. Take the bus. The lane. Nah, teman-teman sudah lihat video yang barusan ya. Video ini penuh makna ya. Kita bisa lihat bahwa unity itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Kebersamaan, keutuhan, kesatuan itu sesuatu yang sangat penting. Ketika kita bersatu, kita bisa kuat ya, walaupun ada masalah, walaupun ada badai yang dari luar
yang mencoba datang dalam hidup kita, kalau kita ada unity kita bisa kuat, ya. Ya demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita, teman-teman. Firman Tuhan katakan ketika kita beroleh keselamatan, ya, kita ini dipersatukan di dalam tubuh Kristus, ya. Ketika kita percaya, kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, ketika keselamatan itu ada dalam hidup kita, dikatakan kita dipersatukan di dalam tubuh Kristus, ya. Kita dipersatukan di dalam Kristus supaya apa? Supaya kita menjadi satu di dalam Kristus, ya. Teman-teman, ada pepatah bilang begini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya. Pepatah itu bilang kalau kita bersatu kita bisa kuat, kita bisa teguh, tetapi kalau kita bercerai kita bisa runtuh. Nah, teman-teman bayangkan, ya, sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Saya ingin ajak teman-teman membayangkan para pejuang dulu berjuang merebut kemerdekaan. Saya yakin mereka punya satu tujuan yang sama. Saya yakin mereka bersama-sama bersatu untuk apa? Merebut kemerdekaan. Dari siapa? Dari penjajah. Ya, penjajah ini menjajah Indonesia. Mereka itu menggunakan taktik apa? Menggunakan politik adu domba. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk terjadi perpecahan, teman-teman. Supaya tidak ada kesatuan, tidak ada persatuan. Dan ketika tidak ada persatuan, tidak ada kesatuan, maka kemerdekaan itu tidak akan terjadi. Maka kemerdekaan itu tidak akan mereka dapatkan. Tetapi kalau hari ini kita bisa merdeka, ya, saya percaya itu semua karena para pahlawan kita berjuang dengan unity, dengan kesatuan, teman-teman. Maka dari itu Tuhan ingatkan hari ini bahwa nilai unity itu sangat penting, harus kita miliki, teman-teman. Harus ada di dalam kehidupan kita. Nah, kita mau lihat, teman-teman, ya, ketika Paulus dalam pelayanannya di Korintus, Paulus juga menasehatkan jemaat di Korintus untuk punya yang namanya unity. Yuk kita sama-sama buka di dalam 1 Korintus 1 ayat ke-10. Demikian firman Tuhan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, Paulus ini menasehatkan jemaat di Korintus, sebab jemaat di Korintus ini sedang mengalami yang namanya perpecahan, teman-teman, ya. Ada yang bilang aku dari golongan ini, aku dari golongan ini, aku dari golongan ini. Ya, sehingga tidak ada unity di dalam jemaat di Korintus ini. Nah, Paulus menasehatkan supaya apa? Supaya kamu seia sekata, sehati sepikir, supaya kamu erat bersatu. Jangan ada perpecahan, teman-teman. Sebab yang diinginkan iblis, ya, untuk anak-anak Tuhan adalah apa? Adalah perpecahan. Kita lihat hari-hari ini banyak perpecahan di mana-mana terjadi, ya, teman-teman. Bahkan bangsa ini sedang mengalami yang namanya perpecahan. Dan saya percaya itu semua, ya, iblis ambil bagian supaya kita sebagai anak-anak Tuhan kita tidak bisa bersatu, kita tidak bisa merdeka. Nah, ingat, teman-teman, ya, jangan sampai kita masuk dalam perangkapnya iblis. Hari ini Tuhan ingatkan untuk kita kembali lagi, untuk kita punya satu nilai, yaitu unity. Untuk kita bersatu. Ya, Tuhan ingin kita merdeka. Ya, merdeka dari apa? Merdeka dari kekhawatiran, merdeka dari ketakutan, merdeka dari ikatan dosa, merdeka dari belenggu dosa. Ya, supaya kita ini menjadi satu sama seperti Tuhan. Ya, kita menjadi satu dalam satu tubuh Kristus, teman-teman. Ya, tadi saya katakan ketika kita diselamatkan, kita ini menjadi satu, kita ini dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Ya, yang tadinya kita ini disebut seterunya Allah, tetapi kita diperdamaikan lewat pengorbanannya di kayu salib. Sehingga, ya, kita tidak lagi disebut seteru Allah, tetapi kita disebut kawan sewarga, ya, dan juga kita disebut anggota kerajaan Allah. Nah,
Kita ini dipersatukan di dalam Kristus, teman-teman. Nah, apa berkat ya kalau kita ada dalam unity? Ya, firman Tuhan katakan kalau kita unity ya, maka akan ada berkat yang luar biasa yang akan kita terima. Yuk kita lihat. Di dalam Matius 18 ayat ke-19 dikatakan demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Lah, bukankah sepakat itu adalah unity, teman-teman? Ya. Ketika 2 orang ini sepakat, ketika 2 orang ini sehati sepikir, ya, satu tujuan, sepakat, minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa kita yang di surga. Ini berkat yang luar biasa yang dihasilkan oleh unity, teman-teman. Satu ayat lagi, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, kata Tuhan ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi firman Tuhan katakan apa? Kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam hidup kita, ya, bukankah ini unity? Ini adalah kesatuan, teman-teman. Ya, kesatuan hati, kita tinggal di dalam Tuhan dan ada Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini adalah satu berkat yang luar biasa yang Tuhan janjikan buat kita. Sebab Tuhan inginkan apa? Kita hidup seperti Dia. Ya, ketika Tuhan di dalam pelayanannya, Tuhan hidup sehati sepikir dengan Allah. Apa yang dia kerjakan, dia mengerjakan kehendak Allah, bukan dari dirinya sendiri, karena dia bersatu dengan Allah. Dan maka dari itu Tuhan juga inginkan hidup kita ini bersatu dengan Yesus, dengan Kristus, sehingga hidup kita bukan kehendak kita yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi unity itu akan memampukan kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Yuk mari teman-teman, firman Tuhan hari ini datang mengingatkan kita untuk kita jangan sampai terpecah belah di dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, di dalam pergaulan kita. Jangan mau dipecah belah oleh iblis, tetapi milikilah kesatuan hati, milikilah apa? Unity itu di dalam hidup kita. Sebab ketika kita unity, iman kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, teman-teman. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami Tuhan, untuk kami senantiasa untuk memiliki kesatuan hati, untuk senantiasa unity Tuhan dengan Engkau ya Bapa. Bapa, ajar kami, mampukan kami Tuhan, untuk kami hidup di dalam kesatuan tubuh Kristus Tuhan. Kami perlu Roh-Mu Tuhan yang memampukan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk senantiasa melakukan kehendak-Mu Tuhan, hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Youth New Generation ya Bapa, yang telah setia di dalam ibadah ini ya Bapa. Hamba-Mu berdoa kiranya kasih, sukacita, damai, sejahtera yang dari surga turun, tercurah, melimpah di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kalau hari ini mereka sedang sakit, hamba-Mu berdoa bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Kalau mereka sedang berbeban berat, hamba-Mu berdoa Tuhan biar Engkau berikan kelegaan. Kalau mereka sedang dalam pergumulan, biarlah Engkau berikan jalan keluar buat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.